Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, taufik, hidayah serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pelajaran kita yang telah lalu sampai pada ucapan musannif wa ba'du fahadha mukhtasarun ala madhhabil Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuh. Wa ba'du, kalimat wa ba'du itu sering kali kita temukan di setiap pembukaan, yang mana itu adalah suatu pemisah antara muqaddimah dengan isi. Wa ba'du, pemisah. Yu'tabiha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Dan itu hukumnya sunnah karena Rasulullah menggunakan kalimat seperti itu, amma ba'du, menggunakan kalimat amma ba'du di dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada kerajaan-kerajaan. Beliau selalu menggunakan kalimat amma ba'du setelah pembukaan. Sebagian ulama menggunakan waw sebagai pengganti amma. Dikatakan bahwasanya yang pertama mengatakan kalimat amma ba'du adalah Nabi Daud alaihi salam. Lalu setelahnya fahadha mukhtasarun, ini adalah ringkasan. Ringkasan itu secara bahasa ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu, yaitu yang lafadznya itu sedikit tapi mengandung makna yang luas. Itu arti ringkasan. Kan asalnya ringkasan itu diambil daripada kitab yang penjelasannya banyak lalu disederhanakan, diringkas, sehingga makna yang di kitab yang luas tadi terdapat pada kitab yang lebih kecil itu. Maka jadilah ringkasan itu mengandung makna yang luas yang ada pada kitab yang besar. Biasanya seperti itu ghaliban. Tapi terkadang tidak harus seperti itu. Bisa juga ringkasan sedikit lafadznya, maknanya pun tidak luas. Hadza mukhtasarun ala madhhabil Imam Syafi'i. Ini adalah ringkasan sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Maksudnya di sini yang dibahas di sini semuanya hanya madhab Imam Syafi'i, tidak membahas madhab yang lain. Madhab Abu Hanifah, madhab Hanabilah, madhab Malikiyah tidak menjelaskan itu. Khusus hanya madhab Imam Syafi'i. Ya, yang dijelaskan di sini pastinya ilmu fikih. Adapun Imam Syafi'i itu siapa beliau itu Imam Syafi'i? Makna madhab dulu ya, makna madhab ala madhabil imam. Makna madhab adalah itu isim makan, isim li makan idhab, tempat tujuan orang pergi. Tapi di sini digunakan pada fi madhaba ilaihil imamu minal ahkam, yaitu adalah pendapat yang ditentukan oleh imam daripada suatu hukum. Jadi di sini adalah hukum yang telah ditentukan oleh Imam Syafi'i sesuai dengan pendapat beliau, dari beliau memahami dalil-dalil. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' dan qiyas. Nah, beliau memahami daripada dalil-dalil tersebut sehingga menghasilkan suatu hukum. Nah, itulah yang namanya madhab. Adapun Imam Syafi'i ini adalah
termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau berasal dari Bani Muttalib. Karena keluarga Nabi adalah yang daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Beliau keturunan Bani Muttalib, Nabi keturunan Bani Hashim. Nasab beliau Imam Syafi'i Abi Abdillah. Beliau memiliki anak Abdullah. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim ibn al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, jadi bertemunya nasab Imam Syafi'i dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang ke-10 ya, kalau yang ke-10 yaitu Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Hashim itu adalah saudaranya Al-Muttalib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, Imam Syafi'i dari Bani Muttalib yang sama-sama keturunan Abdi Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza di Palestina, yang mungkin yang biasa kita dengar Gaza, yang Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Ada juga yang mengatakan di Asqalan, ada juga yang mengatakan beliau lahir di Mina, ada juga yang mengatakan beliau lahir di Yaman. Tapi masyhurnya beliau lahir di Gaza. Lalu beliau di masa kecilnya tinggal di Makkah dengan ibu beliau. Lalu beliau menghafal Quran. Ketika umur 7 tahun sudah selesai hafal Quran, dan ketika umur 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta dan belajar fikih dengan Muslim bin Khalid Az-Zinji, mufti Makkah. Lalu beliau diizinkan untuk berfatwa, sudah sampai derajat mufti, padahal umur beliau baru 15 tahun. Lalu setelah itu beliau meneruskan belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai pula derajat mufti, belajar mazhab Malikiyah. Lalu beliau pergi ke Baghdad, dan di Baghdad berkumpul dengan ulama, banyak ulama yang belajar dengan beliau. Lalu di Baghdad beliau mengarang mazhab pertama beliau, yaitu mazhab Qadim di Baghdad. Setelah itu beliau kembali ke Makkah. Setelah itu kembali lagi ke Baghdad, berdiam beberapa bulan, mungkin 1 bulan. Lalu beliau pergi ke Mesir. Nah, di Mesir beliau mungkin menemukan banyak hadis-hadis yang beliau belum pernah dengar ketika berada di Baghdad dan ketika berada di Makkah, sehingga hadis-hadis tersebut merubah pendapat beliau yang terdahulu. Lalu beliau merubah beberapa hukum mazhab Qadim dengan hukum yang sesuai dengan hadis yang beliau dapatkan di Mesir, hadis-hadis yang sahih. Lalu beliau mengarang mazhab, memperbaharui mazhab yang dulu menjadi mazhab jadid, mazhab yang baru, di Masjid Jami' Amr. Lalu beliau di sana terus menerangkan ilmu agama sampai beliau wafat. Beliau wafat karena disebabkan sakit beberapa hari lalu meninggal. Nah, itu adalah sedikit cerita manaqib tentang Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150
150 Hijriah. 150, meninggal tahun 204. Meninggal tahun 204 Hijriah. Rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keridhaannya kepada beliau. Lalu kita di sini membahas tentang pendahuluan ilmu fikih, tentang ta'rif dan apa-apa saja yang berkaitan dengan ilmu fikih ini. Fikih lughatan al-fahmu. Kalimat fikih itu di dalam bahasa Arab maknanya adalah pemahaman. Wastilahan, dan secara istilah ulama, fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillatiha tafsiliyati. Nah, ini adalah ta'rifnya. Al-ilmu, suatu pengetahuan, suatu ilmu, bil ahkam syar'iyyah, tentang hukum-hukum agama, al-amaliyah, yang jalurnya itu untuk diamalkan, bukan i'tiqadiyah. I'tiqad itu keyakinan, itu adalah tauhid. Adapun fikih ini untuk diamalkan, seperti berwudu, salat, istinja, mandi, jual beli dan sebagainya, menikah. Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yang diambil atau bersumber daripada dalil-dalilnya secara rinci. Secara rinci. Misalnya ada kalimat wa aqimus shalah di Al-Qur'an, wa aqimus shalah. Kalimat tersebut menunjukkan suatu perintah, dan perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Maka hasilnya adalah aqimus shalah, hukumnya diwajibkan kita melakukan sembahyang 5 waktu. Dan begitu pula seterusnya, seperti wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kalimat tersebut adalah larangan, dan larangan itu menunjukkan kepada keharaman, berdosa jika melakukannya. Maka hasilnya adalah wala taqrabuz zina, hukumnya dilarang kita melakukan hal yang mendekati atau dapat memicu terjadinya perzinahan, apalagi berzinahnya, seperti pacaran, bertemu, bersalaman dan sebagainya. Itu semisal contohnya. Akan tetapi yang dapat berijtihad di sini bukan kita, bukan saya, bukan, bahkan kata ulama tidak ada zaman sekarang ini yang sampai derajat bisa berijtihad dengan pendapatnya sendiri, tidak ada. Tetapi hanya mengikuti salah satu pendapat imam yang keilmuannya sampai derajat bisa berijtihad sendiri. Kita hanya bisa mengikuti pendapat salah satu daripada imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Lalu maudhi'uhu itu kemana hubungannya ini? Ilmu fikih ini hubungannya terhadap hal apa? Hubungannya itu kepada af'alul mukallafin, perbuatan orang-orang yang mukallaf. Karena di situ nanti berlaku hukum agama, wajib, sunnah, haram, makruh, berlaku bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Wa faidatuhu, apa faidah manfaatnya belajar ilmu fikih? Manfaatnya, faedahnya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita mengetahui hal apa saja yang wajib bagi kita, yang sunnah bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakannya.
dan kita akan mengetahui hal apa saja yang diharamkan kepada kita, dimakruhkan kepada kita, sehingga kita bisa meninggalkannya. Itu faedahnya. Adapun namanya, nama ilmu ini namanya ilmu fikih. Istimdaduhu, dalil sumbernya dari mana ilmu fikih ini? Minal kitab ay al-Quran, was sunnah artinya hadis, wal qiyas artinya qiyas ini menyamakan hukum hal yang terjadi pada zaman sekarang ini dengan perkara yang mirip dengan hal yang terjadi pada waktu dulu. Ada kemiripan dalam berbagai macam segi sehingga hukumnya disamakan. Nah, itu namanya qiyas. Seperti contohnya di Al-Qur'an, wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Janganlah kalian memakan harta anak yatim tanpa ada hak secara zalim. Nah, kita dilarang memakan. Lalu apa hukumnya jika kita bakar harta anak yatim? Nah, itu dikiaskan sama. Karena memakan itu artinya menghilangkan hartanya. Kalau dimakan kan harta anak yatim akan hilang. Begitu juga membakar. Walaupun tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an membakar, tetapi karena di situ ada kesamaan dalam berbagai segi. Tadi memakan artinya menghilangkan harta anak yatim. Membakar harta anak yatim artinya sama, menghilangkan harta anak yatim juga. Maka ketika haram kita memakan secara zalim, begitu juga kita diharamkan membakar secara qiyas. Itu sebagian contohnya. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahuma uffin. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kalian berkata-kata seperti membentak, seperti itu. Jangan berkata-kata yang menunjukkan kalian itu membentak. Lalu bagaimana hukum memukulnya? Apakah ada di Al-Qur'an wala tadrib? Jangan memukul orang tua kalian. Tidak ada. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana hukum memukulnya? Di sini bisa dikiaskan bahwasanya kita mengucapkan hal yang menyakiti hati orang tua saja diharamkan. Nah, apalagi melukai, menyakiti secara fisik. Memukul kan menyakiti. Dengan ucapan saja kita dilarang, apalagi dengan secara fisik. Nah, itu sebagai kurang lebih contoh kias seperti itu. Menyamakan hukum hal yang disebutkan di dalam nasnya karena terdapat berbagai macam kesamaan. Lalu apalagi Al-Qur'an, sunnah, qiyas dan ijma. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh ulama yang dianggap. Seluruh ulama yang dianggap. Lalu hukum belajar ilmu fikih, apa hukumnya? Hukumnya fardu ain. Fardu ain dalam hal yang menentukan sahnya ibadah kita dan muamalat dan munakahat. Fardu ain, hukum mempelajari ilmu fikih adalah fardu ain dalam hal yang bergantung dengannya itu sahnya ibadah kita. Misalnya artinya seperti ini. Kita wajib mempelajari cara berwudu, cara sholat, cara berpuasa, seperti itu. Karena sahnya ibadah kita tergantung dengan pengetahuan kita, dengan tata caranya. Maka kita wajib mempelajari hal itu. Mempelajari cara berwudu, cara mandi, cara sholat, cara puasa, seperti itu.
Dan kalau kita ingin bermuamalat, kita wajib juga mempelajari cara bermuamalat supaya sah. Nah, juga kalau kita ingin menikah, maka kita juga wajib mempelajari bagaimana cara-caranya menikah dengan supaya sah menikahnya. Dan kewajiban apa saja yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita jalankan di dalam perihal pernikahan itu, dan apa saja yang tidak boleh. Begitu. Adapun sisanya lebih daripada yang kita butuhkan agar sah ibadah kita, sisanya itu hukumnya fardu kifayah. Jadi minimal di kampung tersebut ada orang yang sampai derajat mufti. Artinya dia mengetahui semua bab fikih, Fikih itu sudah mendarah daging, sehingga dia sudah lancar semua masalah fikih, dia sudah pernah mempelajarinya. Yang masyhurnya lah, mungkin tidak terlalu tinggi ya, semua bab fikih secara umum dia sudah pernah mempelajari. Dan hukum dia selebih daripada itu hukumnya sunnah. Selebih daripada sampai derajat mufti, hukumnya sunnah. Di Zubat dikatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhu al-muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa zahir al ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha min al ahkami fardu kifayatin 'ala al anami. Jadi di Zubat mengatakan ada 3 ilmu di situ yang wajib kita pelajari. Pertama, farduhu ilmu sifatil fardi. Kita wajib mempelajari ilmu tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul, semua jumlahnya 50. Kita harus mengetahui itu, wajib hukumnya. Lalu setelah itu ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami. Kita wajib mempelajari hal yang kita butuhkan agar ibadah kita sah, seperti puasa, salat, taharah bersuci, salat, puasa, katuhri was salati was siyami, wal bai'i, jual beli, lil muhtaj, bagi yang membutuhkan itu. Kalau sudah besar kan akan melakukan jual beli. Kalau masih kecil kan mungkin dibelikan oleh orang tuanya. Wal bai'i lil muhtajil tabayu'i wa zahir ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi. Nah, dan juga mempelajari ilmu obat yang mengobati hati-hati yang sakit. Kita wajib mempelajari ilmu yang mengobati hati yang sakit. Kal ujbi, seperti ujub, bangga terhadap amal ibadahnya. Kal ujbi wal kibri, sombong, merasa lebih baik dari orang lain, ya kan? Wal kibri wadail hasadi, penyakit iri dengki terhadap orang lain, melihat orang lain mendapatkan nikmat dia tidak suka. Artinya dia tidak setuju dengan keputusan Allah. Siapa dia berani menentang keputusan Allah? Allah memutuskan memberi orang itu mobil, dia tidak suka dengan keputusan Allah. Itu orang yang iri dengki. Arti orang iri dengki itu berani dengan menentang keputusan Allah. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau memberikan dia mobil, saya tidak. Seolah-olah dia menentang keputusan Allah, menentang perbuatan Allah. Itu hasud. Kalau kibir itu dia merasa lebih baik dari orang lain, sehingga siapapun tidak boleh merasa lebih baik dari saudaranya. Bahkan dari hewan dia tidak boleh merasa lebih baik. Seorang guru pun tidak boleh merasa lebih baik daripada muridnya. Dan itu harus selalu kita kontrol, selalu kita bersihkan, karena manusia itu sifatnya itu memiliki nafsu al-ammaratu bisu, yang mengajak, yang akan timbul selalu sifat
sombong, lalu kita obati, kita cari jalan keluarnya agar kesombongan itu hilang. Atau misalnya niatnya buruk, maka kita cari jalan keluarnya, kita bujuk agar niat kita diluruskan. Ketika kita merasa tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat, atau misalnya teman kita mendapatkan nilai yang bagus, kita iri kepadanya. Nah, maka kalau irinya itu tidak suka kepada orangnya, itu harus kita luruskan lagi, harus kita cari jalan keluarnya agar kita tetap ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Jadi 3 itu adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Tauhid, fikih, dan tasawuf itu namanya. Tasawuf itu membersihkan hati daripada penyakit. Karena penyakit tersebut haram hukumnya kita pelihara di dalam hati, harus kita bersihkan. Mungkin sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.